Bapak Ibu kita mulai nggih. Monggo Bu Asnat pembacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sunoto MM, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, kepada yang terhormat Bapak Dr. Anon Priyantoro SPD MPD, Kasih SMA SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sayung beserta seluruh Dewan Pendidik dan tenaga kependidikan, kepada yang terhormat yang hadir dalam forum ngaji bareng secara virtual, keluarga besar SMA Negeri 1 Sayung dan seluruh cabang Dinas Wilayah 2, Provinsi Jawa Tengah. Acara ngaji bareng virtual Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 segera dimulai. Adapun susunan acara, pertama pembukaan, acara kedua sambutan pertama oleh Kepala SMA Negeri 1 Sayung. Sambutan kedua, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 2. Acara ketiga, Mauidhoh Hasanah dan diakhiri dengan doa penutup. Hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara pagi hari ini agar berjalan lancar dan bawa berkah bagi kita semua, mari kita buka bersama dengan baca Ummul Kitab. Liridhoillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala SMA Negeri 1 Sayung. Kepada yang terhormat Bapak Prayitno SPD MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Sunoto MM. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA SLB yang sekaligus juga Kasih SMK, Bapak Dr. Anon Priyantoro MPD, kemudian Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Dr. Andes Agus Rumanto SP MPD, kemudian yang saya hormati juga beliau Al-Mukarrom yang nanti akan mengisi acara ini, Al-Mukarrom Dr. Andes Sulaiman. Berikutnya yang saya hormati Bapak Ibu semuanya saja yang hadir di ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini.
ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada juga Bapak Ibu yang mewakili dari sekolah-sekolah secapdin wilayah 2. Monggo, alhamdulillah, puji dan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan di pagi hari ini Allah masih juga memanjakan kita dengan nikmat-nikmatnya yang bisa kita rasakan bersama, terbukti bahwa kita bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak Ibu, sholawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga saja dengan sholawat, dengan salam tadi, kita semua yang hadir di acara ini, pada forum Zoom meeting ini, dan keluarga kita betul-betul tergolong orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan syafaat uzmah. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu, terutama untuk Bapak Kacap dan juga jajaran pejabat struktural di Capdin 2, kemarin teman kami yang kebetulan pembina Rohis memberitahu kepada saya, Pak, besok ada acara ngaji virtual. Saya kaget sekaligus senang, Bapak Ibu. Mengapa kok kaget? Karena memang saya tidak tahu, karena saya relatif pendatang baru di lingkungan Capdin wilayah 2 ini, tapi sekaligus senang. Ternyata atas prakarsa dari Capdin, ada kegiatan yang sangat indah ini, ada kegiatan yang sangat bagus ini, makanya senang. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kacap beserta jajarannya yang telah memprakarsai acara ini dengan sebaik-baiknya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk teman-teman kami SMA Negeri Sayung, terutama ini ya, dengan pangapunten tidak bisa hadir penuh ataupun banyak, karena apa? Di SMA Negeri 1 Sayung itu saat ini juga bersamaan dengan pelaksanaan penilaian secara serentak, penilaian tengah semester, sehingga Bapak Ibu yang memang memiliki tugas di sana tidak bisa mengikuti acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya, Bapak dan Ibu, SMA Negeri 1 Sayung itu bukan SMA baru. Ya. Lahir sudah lama, tahun 95 atau 96. Namun, karena keadaan alam, kita itu termasuk korban bencana rob, sehingga beberapa fasilitas dan sarana sekolah itu banyak yang rusak, terganggu. Nah, sehingga PR kami cukup besar, Bapak dan Ibu. Namun demikian, besar harapan kami juga dengan berwasilah kegiatan-kegiatan mulia seperti ini, kegiatan-kegiatan bagus yang bernuansa agama seperti ini, berwasilah ini, kami berharap teman-teman SMA Negeri 1 Sayung, dan kami juga mohon doanya Bapak Ibu semua, teman-teman SMA Negeri 1 Sayung bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Karena kami yakin bahwa semua permasalahan, tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan secara logika. Ada faktor non-logika, termasuk faktor ilahiyah mungkin yang bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti ini. Nah, oleh karena itu memang kami tadi di awal mengatakan kaget tapi sekaligus senang karena ada acara seperti ini. Semoga acara yang telah diprakarsai oleh Capdin wilayah 2 ini menjadi trigger bagi kami untuk mengadakan kegiatan-kegiatan mulia serupa yang nantinya bisa menjadikan spirit intrinsik bagi warga kami, terutama SMA Negeri 1 Sayung, untuk bisa memacu diri lebih cepat sehingga yang pada akhirnya nanti membawa kemajuan pendidikan di cabang dinas wilayah 2 khususnya, dan nantinya
akhirnya juga merembet pada kemajuan pendidikan nasional pada umumnya. Dan terakhir, Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Kacap beserta jajarannya, ini yang terakhir kami mohon, kami tidak henti-hentinya memohon saran, memohon arahan, bimbingan, dan sekaligus dukungan Bapak dari Cabdin, supaya kami-kami yang ada di SMA Negeri 1 Sayung ini bisa mengembangkan diri dan mengembangkan sekolah itu dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 2. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sunoto MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar dari Sayung aja dulu, gimana? Jelas, Pak. Bisa, Bu. Bisa. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Kasih Cabdin 2 Prof Jateng, para pengawas, Bapak Ibu pengawas yang bisa hadir mengikuti acara virtual ini, ngaji virtual, Bapak Ibu Kepala Sekolah, SMA, SMK, SLB sewilayah 2, Bapak Ibu Guru, semua karyawan mulai dari Cabdin, sekolah, dan semua yang mengikuti acara ini, semua yang saya cintai, saya banggakan. Anak-anakku yang bisa mengikuti ini, dan saya doakan yang tes ya tetap semangat mengikuti tes dan berhasil dengan baik. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa menyempatkan waktu sebentar saja, ya tidak sehari. Ya, nanti kalau ngaji virtualnya sehari nanti jadi pondok pesantren ya semua ini. Kita selingi sebentar untuk ngaji bersama Al-Ustadz Pak Dr. Andes Sulaiman. Pada hari ini nanti akan banyak yang disampaikan. Matur nuwun Pak Ustadz, Pak Sulaiman. Bapak Ibu semua, mari kita mensyukuri nikmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita beri kesehatan, keluarga kita juga sehat, kita masih dikandili iman, ya, beri hidayah sehingga kita bisa beribadah pada pertengahan bulan Syaban ini menuju Ramadan. Itu yang paling pokok. Tema ke depan kita mau menyongsong Ramadan, bulan yang sangat suci, sangat mulia yang kita sangat dambakan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam dan senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang memberi penerangan pada kita semua, sekaligus kita tunggu syafaatnya nanti. Hadirin semua yang mengikuti ngaji virtual ini, sedikit saja saya
mengapresiasi lagi kegiatan ini sudah semakin bagus ya, kayaknya sudah tidak membahas teknik lagi untuk ini ya, jaringan kita mudah-mudahan ini enak begitu, jadi menyatukan sekian luas mulai dari Kelet Donorojo sampai Karangawen di sing paling adon ya sayong ya. Ini kita bisa bersatu ya, bersinergi untuk thalabul ilmi, untuk ngaji, untuk menyampaikan informasi-informasi penting ya, yang pada hari ini kita sedang menyelesaikan beberapa tugas-tugas masing-masing sekolah. Kita tetap optimal sambil menjaga protokol kesehatan. Kita masih PPKM Bapak Ibu ya. SOP-nya tentang PTM terbatas tetap harus kita selenggarakan dengan baik. Semuanya harus mematuhi itu ya. Saya berharap tidak ada klaster ya di sekolah panjenengan semua, baik SMA, SMK, SLB. Jangan sampai terjadi ya, dan kita berdoa mudah-mudahan corona ya, COVID-nya hilang ya. Engkau bodoh bisa ning dindi gitu ya. Jadi kita bisa berhari raya yang 2 tahun kita ini ditutup ya. Saya berdoa dan kita berdoa semua mudah-mudahan bodoh nanti 1443 Hijriah ini diberikan kesempatan kita untuk leluasa bersilaturahmi dengan baik. Amin. Yang terpenting sebelum bodoh, posone durung kok wis kerebut bodoh. Ya. Tema hari ini itu hamba Allah yang dirindukan surga. Judulnya begitu. Wah, hebat ini. Kita ini sudah dirindukan kita semua dengan bekal kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita sudah ditunggu oleh surga. Ya. Dengan ini bekal kalimat itu, persaksian kita syahadat itu. Tapi urung cukup ya syahadat toh. Nah, syahadatnya itu diimplementasikan, diuraikan sama ketika kita itu mengampu jabatan apapun, ya jabatan CPNS menjadi PNS, jabatan guru yayasan, ya jabatan apapun kita ini sedang diberi amanah. Nah itu dilakukan dengan baik, ya dikasih amanah dengan baik. Nah, kita ini sebagai insan, nah, insan kamil, insan yang sempurna, diberi amanah sebagai khalifah fil ardh, ya di muka bumi ini harus menjalankan tugas-tugas dengan baik. Ya. Kalau judul itu akhirnya saya sempat, ini juga baru tahu ya, judul tadi malam ada ini, maka tadi saya sempat untuk komunikasi beberapa pihak sekolah untuk meng-share atau menyampaikan ya, ini yang dirindukan surga itu lebih simpel terkait dengan ini ya, saya akhirnya ngambil kalimat al-jannatu mustaqatun arba'atilan nafar itu ya. Bahwa surga itu memang sedang merindukan 4 golongan utama, yaitu talil Quran, ya, itu orang yang membaca Al-Quran, orang yang suka belajar Al-Quran, orang yang sedang giat-giatnya mengkaji Al-Quran itu sudah dirindukan surga, karena Al-Quran memang sebagai pedoman, ya, sebagai kitab terakhir, kitab yang memberi cahaya kepada kita semua. Siapa yang gemar ya sinau mengkaji, membaca Al-Quran, nah, maka dia termasuk bagian yang dirindukan surga. Yang kedua, muhafidil lisan, ya, orang yang menjaga lisannya. Sambil saya uraikan ya, sedikit-sedikit. Orang yang menjaga lisannya untuk berkata-kata yang baik, yang bijak, lisannya ini digunakan untuk
bicara hal-hal yang hikmah, ya, untuk hal-hal yang sangat bermanfaat, maka itu juga orang yang dirindukan surga. Ini yang kedua. Maka hati-hatilah kita di sekitar kita dengan siapapun ini, karena lisan ini kalau orang mengatakan, bahkan jadi peribahasa ya, pisau saja tajamnya pisau itu masih tajam lisan kita. Sehingga usahakan kata-kata yang sedang keluar dari lisan atau mulut kita ini adalah kata-kata yang hikmah yang selalu bermanfaat, yang baik. Kalau tidak bisa atau belum, lebih baik diam katanya. Ya, lebih baik diam. Tapi mosok menang terus ya. Ya lebih baik bicara tapi yang manfaat gitu ya. Ini menunjukkan rumah orang tanya ya rumahnya siapa dengan lisan kita itu sudah sangat manfaat ya. Jadi yang kedua jagalah lisan kita ini karena lisan ini sangat penting. Yang ketiga wamudinil ji'an, orang yang dirindukan surga yang ketiga itu adalah orang yang memberi santunan, orang memberi makan pada orang kelaparan. Intinya adalah orang yang peduli lingkungan. Jadi orang yang tahu, orang yang butuh di sekitar kita, walaupun sedikit ya. Kita punyanya sedikit ya sedikit. Itu termasuk orang yang dirindukan surga. Yaitu sentuhan kepedulian kita terhadap sesama. Maka harta milik yang kita miliki itu sebenarnya ya kalau kita tahu adalah titipan dari Gusti Allah, itu tidak full milik kita. Ada bagian dari yang ada di antara kita yang kita miliki itu adalah milik orang lain yang sedang dititipkan kita. Hati-hatilah ya, kita ini ketika sedang mengampu, membawa harta apapun milik kita yang ada di rumah kita, itu adalah ada bagian-bagian miliknya orang lain yang harusnya ditasarufkan, diberikan pada pihak-pihak di sekitar kita yang berhak. Berapapun. Kalau kita punyanya sedikit, kita latihan yang kecil-kecil. Nah, maka disitulah ada zakat, ada sedekah, ada infak. Ya pedulilah, ya peduli lingkungan, dan justru itu nanti yang dihitung. Yang dihitung di alam akhirat nanti itu yang kita tasarufkan. Katakanlah kalau zakat mal misalnya, itu ada 2,5% yang harus kita keluarkan, kita lepas dari kita, dari keluarga kita. Justru yang 2,5% itu yang jadi pahala amal akhirat kita nanti itu yang 2,5. Yang 97,5 itu tidak dihitung. Ya. Nah, kebanyakan kita memberikan yang sedikit saja kadang-kadang tidak. Ya masih awal ya, masih tidak terima. Nah, ini perlu belajar. Nanti kita tema lain lagi tentang zakat. Ya, itu beda lagi. Nanti kita belajar atau kita buka lagi pelajaran tentang zakat mal, tentang sedekah. Di situ bagian-bagian yang sedang kita keluarkan justru itu yang akan menjadi amalan kita di akhirat nanti. Kemudian yang keempat, ini tema yang pokok yang penting justru adalah wasaumu Ramadan. Orang yang dirindukan surga yang keempat itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Berbahagialah kita ya bertemu dengan Ramadan. Kita sudah berdoa sejak kemarin, ya Allah mabarik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya, jadi sejak lama, bahkan Rasulullah itu 6 bulan. Persiapan Rasulullah itu sebelum Ramadan itu 6 bulan sudah siap-siap supaya nanti berjumpa Ramadan dan siap untuk mengisi Ramadan dengan kekhusyuan dan kebaikan-kebaikannya. Ya, katakanlah kita 3 bulan dari Rajab itu sudah hebat. Ya, ini tinggal 15 hari atau 14 hari. Kalau kita belum persiapan apa-apa itu ya kebangetan. Kalau Kanjeng Nabi itu 6 bulan atau ngajari kita katakanlah 3 bulan dari Rajab,
kita tinggal 15 atau 14 hari masih tidak ada persiapan apa-apa, itu kebangetan. Nah, persiapannya apa? Persiapannya adalah ilmu. Kalau di masjid-masjid di musola sekitar kita, ya rapat-rapat dibentuk panitia. Menyemarakkan, maka bahasanya tadi ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya, selamat datang Ramadan. Ada apa Ramadan selamat datang? Kata tamu yang agung, tamunya Gusti Allah. Ya, luar biasa. Seluruh kegiatan yang di Ramadan itu berisi ibadah. Kita tidur saja sudah dinilai. Ya, jadi orang turu, orang tidur itu aja sudah ibadah. Dan yang melek kaya apa? Yang melek nakal ya orang ibadah. Ya, jadi tidur saja ibadah, apalagi kita tadi baca Al-Quran atau kegiatan aktivitas di sekolah, ya, di kantor, di masyarakat dengan baik. Karena Ramadan bulan yang sangat istimewa, diagungkan. Maka itu persiapan-persiapannya, ilmu, batin kita, lahir batin, fisik kita, ya, olahraga fisik kita perbaiki, sehingga nanti di Ramadan kita tidak lemes-lemes, malah kita tidak semangat. Ya, semangat, ayem, ya, ayem. Jadi penjenengan itu gembira. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Jadi bergembira, senang akan datangnya Ramadan aja itu penjenengan termasuk orang yang tidak boleh nanti menyentuh api neraka. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit untuk mengantar supaya kita giat mengisi amalia di bulan Ramadan. Nanti yang lebih banyak akan menyampaikan Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Sulaiman. Ya, saya menyemangati supaya sekolah-sekolah monggo kita semarakkan, isi hal-hal yang berupa rohaniah, ya, anak-anak disemangati untuk mengisi nuansa Ramadan dengan baik, ya. Kemudian pembelajaran juga pasti sudah terbiasa kita lakukan dengan nuansa Islami. Kesemarakan Ramadan di sekolah-sekolah diisi, monggo Bapak Ibu guru agama dan OSIS, ya, kesiswaan, ya, mungkin ada banner-banner yang terkait dengan selamat datang Ramadan atau apa terserah, monggo yang nuansanya adalah Islami. Dan ini memang nuansa kita, ya, Muslim. Mengatakan kurang lebih mohon maaf, ya. Terus kita semangat untuk menggelurakan ngaji virtual ini, ya, untuk terus kita semarakkan mengisi dengan baik, ya. Ini nuansanya adalah nuansa Islami yang secara baik anak-anak juga kita giatkan di sekolah masing-masing. Demikian, matur nuwun Pak Prayitno dan Pak Sulaiman, ulang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Maidoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Bapak Sulaiman. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Sulaiman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada yang pertama Bapak DRS Sunato MM sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Dr. Anan Priantoro, SPD, MPD, Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, yang juga saya hormati Bapak Kasubag TU, yaitu Bapak Agus Rumanto, SP, MPD, yang semuanya juga dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Bapak Prayitno Akhinal Karim, Kepala SMA Negeri 1 Sayung. Tidak lupa para Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Cabdin 2 yang dimuliakan oleh Allah, juga semua hadirin hadirat yang pada pagi hari ini telah mengikuti kegiatan ngaji virtual di lingkungan Cabdin 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya serta maunahnya kita pada pagi yang cerah ini, pada hari yang sangat-sangat mulia ini, hari yang disebut Yaumul atau Sayyidul Ayyam, yang kebetulan pada hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 2, di mana hari ini adalah merupakan hari yang sangat-sangat mulia karena bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Maka dari itu, marilah pada bulan yang sangat-sangat mulia ini, kita isi dengan amalan-amalan solehah, amalan-amalan yang baik, yang bagus, yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita pada bulan yang mulia ini telah diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, syafaatul uzma, terutama kelak ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten atau Wilayah 2 yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang juga saya hormati. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 2, bahwa pada pagi hari ini saya akan menyampaikan ngaji virtual dengan judul Hamba Allah yang dirindukan surga. Hamba Allah yang sangat-sangat dirindukan oleh surga. Ibu bapak yang saya hormati, biasanya kita sebagai hamba Allah ini yang sangat-sangat merindukan surga.
Akan tetapi ini terjadi surga yang merindu kepada kita semua. Rindu kepada orang-orang yang beriman, di mana kedatangannya sangat-sangat segera diharapkan. Bahkan kalau perlu surga itu berdoa. Berdoa, ya Allah, orang-orang mukmin, orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang soleh dan solehah, Mbok ya segera dihadirkan kepada kami, sehingga kami akan menjamu dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga ini. Itu yang disampaikan, kalimat-kalimat yang ada atau yang disampaikan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya begini Bapak Ibu, suatu saat mungkin kita pergi di tempat yang sangat jauh nun di sana, lama tidak pulang. Di sini tentu seorang anak atau seorang istri atau handai taulan bahkan saudara-saudara dekat kita suatu saat akan merindukan kehadiran kita. Kita yang ada di pergi yang sangat jauh tadi belum tentu rindu yang ada di rumah, akan tetapi yang ada di rumah justru merindukan kehadiran kita. Oleh karena itu, maka ini adalah merupakan anugerah dari Allah bagi orang-orang yang ketika masih hidup di dunia sangat-sangat dirindukan kehadirannya oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya, siapakah di antara orang-orang yang dirindukan oleh Allah tadi? Tentu ada beberapa indikator-indikator yang sehingga kita itu termasukkah atau tidak sebagai orang-orang yang telah dirindukan oleh surga tadi. Ibu bapak yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini akan menandaskan sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Cabang Dinas Wilayah 2. Di mana Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqotun ila arba'ina farin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan manusia. 4 golongan manusia itu siapa di antara salah satunya? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang selalu, orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Orang yang dalam kehidupan sehari-harinya dalam 24 jam istiqomah dalam hal ini tidak harus 1 hari 1 juz. Tidak harus 1 hari 30 juz. Tidak harus 1 hari 100 ayat. Ini tidak. Jadi kalau setiap hari ini mungkin 30 juz, ini para hufat, para hafidh-hafidhoh. Kalau Pak Prayit mungkin sehari ini 1 ayat sudah cukup bagus, lumayan. Tapi beliau saya tahu persis, ini sahabat karib saya. Ketika beliau bersama dengan saya ini setiap hari yang namanya bibir itu selalu komat kamit, wirid ini dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ibu bapak yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahlil Quran ini adalah orang yang pertama dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, maka mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan panutan, Al-Quran merupakan tuntunan, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita, di mana seseorang ketika ingin akan berbahagia, ingin berbahagia dunia bahkan sampai akhirat. Rasulullah bersabda, man ja'alahu
amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran adalah sebagai imam, Al-Quran adalah sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran sebagai tuntunan hidup dalam kehidupan sehari-hari, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan membawa orang-orang tersebut masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila sebaliknya, wa man ja'alahu khalfahu qadahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran dalam hal ini dibelakangi artinya, di dalam kehidupan sehari-hari tidak mempedulikan Al-Quran, tidak mau Al-Quran dijadikan sebagai penuntun hidupnya, maka disinilah orang tersebut akan diseret, akan dibawa masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, ibu bapak yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bagi kita yang merasa dalam hal ini membaca Al-Qur'annya masih barangkali belum begitu fasih, maka tidak ada salahnya kalau selalu dan selalu untuk belajar Al-Quran. Karena yang namanya belajar itu ilal minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Inilah yang oleh orang Eropa Barat mengatakan disebut bahwa pendidikan itu adalah seumur hidup, long life education. Untuk itu, ibu bapak yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, mari ramaikan bacaan-bacaan ayat Al-Quran di rumah kita masing-masing. Karena rumah yang dalam hal ini sepi dari bacaan Al-Quran, maka di situ akan banyak keburukan-keburukannya. Jin maupun setan akan kerasan di dalam rumah-rumah yang di dalamnya tidak pernah ada ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Barangkali mungkin saya pernah sowan di teman saya, Pak Prayut ini, alhamdulillah di rumahnya itu di setiap sudut banyak Al-Quran. Bahkan surat Yasin ini dipigura. Ayat kursi juga dipigura di dalam ruang tamunya ini. Saya sangat-sangat kagum, terima kasih juga. Minimal paling tidak itu mengingatkan setiap kita masuk ruang tamu, di situ ada ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dipasang dan insya Allah juga dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak yang dirahmati Allah, rumah yang dalam hal ini banyak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka insya Allah di dalamnya itu akan banyak kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dari itu Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hai manusia, hai orang-orang mukmin, wahai orang-orang muslim, Iqra'ul Qur'an, banyaklah membaca Al-Qur'an. Karena apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an yang telah kita baca dari ayat ke ayat, dari huruf per huruf, baik tahu artinya maupun tidak, maka dalam hal ini tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau panjenengan semua ingin dekat dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah, ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan kalamullah. Al-Quran adalah merupakan firman Allah, al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Dan apabila dibaca, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang telah dirahmati oleh Allah,
Saya sangat dalam hal ini terkejut, sangat-sangat terkejut beberapa hari yang lalu. Ada seseorang yang dalam hal ini mungkin kurang waras atau kurang sehat, mohon maaf. Ini mengusulkan agar Al-Quran ini beberapa ayat dicabut, beberapa ayat direvisi. Naudzubillahi min dzalik ini. Oleh karena itu, Al-Quran itu adalah sudah merupakan aturan Allah yang qat'i, bahwa dalam hal ini harus kita pertahankan ila yaumil qiyamah dan tidak akan mengalami perubahan. Ibu bapak yang telah dirahmati oleh Allah, itulah yang pertama. Untuk itu, maka sekali lagi talil Quran adalah merupakan orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha membaca, kemudian mendalami isinya, sekaligus mampu mengaplikasikan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan keluarga kita, bahkan kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa, bahkan bernegara, akan menjadi kehidupan yang disebut Qur'ani. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang telah dirahmati oleh Allah, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hafidhul lisan, yaitu orang yang mampu memelihara lisan, mampu memelihara ucapan. Ibu bapak yang telah dirahmati oleh Allah, jadi orang yang memelihara lisan ini artinya tahu sendiri, tahu proporsi di mana saya harus berbicara, di mana saya harus diam. Karena ini yang kadang-kadang menjadi gesekan, gosokan dimanapun seseorang berada, kadang-kadang akibat dari adanya pembicaraan atau yang disebut lisan ini tadi. Maka dari itu Rasulullah bersabda, mangkana, dalam hal ini Rasulullah bersabda, orang-orang yang dalam hal ini disebut percaya adanya hari akhir, maka fal yakul khairon au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mangkana yu'minu billah. Barang siapa percaya kepada Allah dan percaya akan adanya hari kiamat, fal yakul khairon au liyasmut, maka berbicaralah yang baik, fal yakul khairon au liyasmut, atau lebih baik diam. Untuk itu, maka dalam hal ini kita semua harus berusaha semaksimal mungkin. Bukan berarti tidak boleh berbicara, tidak. Akan tetapi dalam hal ini kita berbicara, istilah dalam Jawanya itu empan papan, di mana saya berbicara, di mana kita harus diam. Bahkan Rasulullah bersabda, kulil haq walau kana murad. Katakan kebenaran, sekalipun pahit didengar. Ini memang berat Bapak Ibu. Katakan kebenaran sekalipun pahit didengar. Untuk itu, marilah kita berusaha, dimanapun kita berada, untuk selalu melaksanakan kejujuran. Karena jujur akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Tapi apabila sebaliknya dusta atau bohong, maka kita akan dibawa oleh kebohongan kita sendiri, oleh kedustaan kita sendiri, yaitu masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, mari kita hindari yang namanya ketidakjujuran, yang namanya kedustaan atau kebohongan. Karena apa? Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita semua. Sehingga Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'at bil hasanata tamuha. Jadi Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada. Haitsu ma kunta wa'at bil sayyi'atal hasanata tamuha. Akan tetapi apabila kita sudah terlanjur berbuat salah, ikutilah kesalahan-kesalahan tersebut
dengan amalan-amalan soleh kan. Ini pesan Rasulullah. Jadi ittaqillah haitsu ma kunta, kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Mungkin kita di kantor, mungkin kita seorang pedagang, mungkin kita seorang petani, profesi apapun yang kita sandang. Maka mari kita selalu berpedoman kepada takwa Allah, sehingga kita akan menjadi insan kamil. Wa khuluqin nasi bihul wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Dan mari kita dalam bergaul sehari-hari, kita tunjukkan akhlak kepada sesama, yaitu akhlak yang mulia, baik dalam tutur kata, dalam tingkah laku maupun perbuatan, sehingga akan tercipta komunikasi, akan tercipta hubungan yang harmonis di antara kita semua. Ibu bapak yang telah dirahmati Allah, itulah yang kedua, yaitu hafidhul lisan. Kemudian yang ketiga yaitu wa mut'imil ji'an. Orang yang peduli atau orang yang mampu mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Ibu bapak yang saya hormati, disinilah Islam itu sangat peka terhadap kepedulian sosial. Mengapa demikian? Karena Allah itu menciptakan hambanya itu kodok kodarnya tidak sama. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang bahkan di garis kemiskinan. Gitu. Akan tapi alhamdulillah kalau teman saya Pak Prait ini termasuk agnia. Agnia karena tambaknya ini saya masih ingat banyak sekali itu tambak itu yang di Surodadi itu. Enggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu. Ibu bapak yang telah dirahmati oleh Allah. Jadi yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an. Sehingga kita di antara kita apabila ada yang punya kelebihan, mari kita santuni anak-anak yatim. Kita santuni fakir-fakir miskin. Kita santuni janda-janda tua. Nuwun sewu Pak, janda tua Pak. Nak janda muda wis akeh sing ngopeni. Ini. Janda-janda tua yang miskin ini mari kita santuni Ibu Bapak. Sehingga kita tidak dikatakan pendusta agama sebagaimana firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini firman Allah. Tahukah kamu siapa yang disebut pendusta-pendusta agama itu? Pendusta-pendusta agama. Ibu bapak yang telah dirahmati oleh Allah. Pendusta agama itu dia bukan berarti orang kafir. Nah kafir no jelas. No. Ini orang Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu? Ini pertanyaan dari Allah. Siapa yang disebut pendusta agama itu? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap keberadaan anak-anak yatim. Tidak peduli terhadap para yatim-yatim piatu. Yang dalam hal ini hanya kita santuni, mungkin kita teringat pada tanggal 1 Muharram atau 10 Muharram. Itu hari besar anak yatim piatu. Tapi apakah anak yatim piatu itu cukup makan di hari itu saja? Padahal kita makan sehari normalnya 3 kali dalam sehari semalam. Namun kita peduli terhadap anak-anak yatim umumnya. Nuwun sewu ini. Jadi hari yatim piatu itu kan kita sering peringati tanggal 10 Muharram. Ya, tentu dalam hal ini tidak hanya tanggal 10 Muharram, akan tetapi di hari-hari yang lain mari kita peduli terhadap para anak-anak yatim, para anak piatu, bahkan yatim piatu. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin hidup bersamaku kelak ada di dalam surga, maka jadikan anak-anak yatim piatu itu sebagai teman dekatnya.
Jadikan anak-anak yatim itu sebagai saudara dekatnya, bahkan hidup dalam satu rumah. Maka kelak akan dijamin hidup di dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadzalikal ladzi yu'ul yatim. Kemudian wala yakhudhu ala tu'amil miskin, dan tidak menyarankan. Wala yakhudhu ala tu'amil miskin. Dan tidak mengajarkan bagaimana untuk memberi makan fakir miskin, Ibu Bapak. Ibu Bapak yang saya hormati, kondisi saat ini mungkin kita sudah terlatih dengan adanya berbagai macam kondisi sosial, kondisi ekonomi yang beberapa tahun yang lalu bahkan sampai hari ini sudah mulai bangkit kembali. Ini banyak sekali saudara-saudara kita, terutama yang kategori miskin bahkan di bawah garis kemiskinan. Ini tentu sangat perlu sekali adanya uluran tangan dari kita semua. Sehingga kita nanti tidak dikatakan pendusta-pendusta agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita mungkin okelah sebagai orang yang rajin sholat. Kita puasa Ramadan mungkin sudah sekian tahun kita laksanakan. Kita rajin zakat, kita bahkan nun sewu Pak Prayit mungkin sudah haji sampai 5 kali. Kalau Pak Prayit sudah berapa kali? Umroh 3 kali Pak Nggih. Umroh 3 kali. Tapi ini belum tentu mendapatkan jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang tersebut yang sholat tahajudnya rajin, puasanya Ramadan rajin, kepada tetangga rajin untuk dalam hal ini silaturahim. Namun apabila dalam hal ini lalai terhadap fakir miskin, lalai terhadap para kaum duafa, lalai terhadap para yatim piatu, sekalipun sudah pergi haji 10 kali, tapi di samping rumahnya ada yatim piatu yang kelaparan, ada yatim piatu yang keleleran, ada kaum duafa yang sampai sehari tidak makan. Mungkin orang-orang tersebut yang menurut hatinya sudah haji 10 kali, umroh 5 kali, bahkan rajin sholat tahajud, rajin sholat 5 waktu, bisa terhalang masuk surga karena kepekaan sosialnya kurang, karena kepedulian sosialnya kurang. Ini yang ketiga. Jadi wa mut'imil ji'an itu mari kita galakkan untuk kita rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin jariah, rajin untuk menyantuni fakir miskin, yatim piatu, sehingga kita tidak dikatakan sebagai pendusta-pendusta agama. Ibu bapak yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Yang keempat adalah orang-orang yang melaksanakan, orang-orang yang melakukan, orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan penuh dengan keikhlasan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena terpaksa. Sehingga insya Allah kurang beberapa hari lagi, 15 hari lagi, mari kita bersiap diri. Kalau kita mau pergi jauh, mari kita persiapan bekal, sehingga kelak ketika berada di kejauhan sana, tidak usah repot-repot bagaimana untuk membeli ini itu. Begitu juga dalam menghadapi bulan Ramadan ini, mari kita persiapkan mental. Kita persiapkan hati kita untuk ikhlas melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa Ramadan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, man fariha biduhuli Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian hatinya senang, hatinya ikhlas untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan mengharap imanan wahtisaban, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka orang tersebut dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dosa-dosa yang telah berlalu, bahkan haramallahu jasadahu alan niron, haram jasadnya ini masuk di dalam di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada bulan Ramadan yang tidak lama lagi insya Allah sudah berangsur akan berada di hadapan kita. Sekali lagi mari kita persiapkan dengan penuh keimanan dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan. Lebih dari itu mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah sehingga kita mampu memasuki bulan yang sangat mulia yang dalam hal ini di dalamnya ada malam 1000 bulan, di mana apabila kita melaksanakan ibadah persis tepat pada malam tersebut yang disebut Lailatul Qadar, insya Allah ibadah kita sama dengan ibadah 83 tahun atau 1000 bulan. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak yang telah dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir apa yang saya sampaikan. Apabila ada khilaf tutur kata saya, wabil khusus kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 2, apabila mungkin dalam hal ini ada tutur kata yang kurang pas, mungkin saya terbiasa, ya pokoknya istilahnya ceplas-ceplos. Untuk itu tidak ada salahnya kalau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Sulaiman dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada acara yang keempat, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Misbahul Munir SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafiqu mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlib wal khatim lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syabaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Ya Rahmanu ya Rahim, kasihi dan sayangilah kami dan kedua orang tua kami, bapak ibu guru kami, murid-murid kami, orang-orang yang mencintai kami dan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Hafidhu ya Wali, jaga dan lindungilah kami segenap keluarga besar cabang dinas pendidikan wilayah 2. Jauhkanlah kami dari segenap mara bahaya. Jauhkanlah kami dari segala wabah penyakit yang ada. Dan palingkanlah kami, ya Allah, palingkanlah kami dari segala keburukan yang ada di dunia dan siksa api neraka. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang pernah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma inna na'udzu min hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Allahumma adfa'na al-ghala'a wal bala'a
والوباء والفحشاء وقرنا من بلدنا هذا خاشع ومن بلد مسلم عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya doa, maka berakhir pula acara di pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara, apabila ada salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan banyak kekurangannya. Terima kasih, salam sehat selalu nggih.